Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du, kepada al-mukhtaramin, para alim yang kami taati, kepada para pejabat TNI, Polri, sipil yang berkenan hadir, utamanya Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Dandim atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Camat, Staf Muspika, Kepala Desa, serta perangkatnya yang kami hormati, penyiar sholawat wahidiyah, Majelis Tahkim, Dewan Pimpinan Pusat di semua tingkatan, utamanya Ketua Majelis Tahkim Kiai Haji Ibnu Alwan, Wakil Ketua Majelis Tahkim Kiai Haji Heru Sujihananto, Kiai Haji Komarudin, dan dari Dewan Pimpinan Pusat Kiai Zainuddin Tamsir, Kiai Haji Harun Kusoyin, Kiai Haji Nur Soleh Zainal yang kami muliakan, Dewan Pimpinan Wilayah maupun penyiar sholawat wahidiyah Majelis Tahkim Wilayah yang punya hajat, yang punya gawe pada malam hari ini yang kami hormati, semua pengurus tingkat cabang seluruh Jawa Timur yang kami muliakan, utamanya Dewan Pimpinan Cabang atau Majelis Tahkim Cabang Pacitan yang kami hormati, pengurus kecamatan, desa, semua yang berangkat hadir yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmatnya dan ma'unahnya. Kita berkenan, kita bisa hadir di majelis yang mubarak ini untuk berdoa bersama, berdp-dp di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca tahlil dan sholawat wahidiyah yang mana tadi telah dilaksanakan bersama-sama. Semoga kehadiran kita di majelis ini betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya, sehingga
hidup kita makin baik, hidup di dunia sampai kelak kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam yang seindah-indahnya, yang semulia-mulianya senantiasa kunjuk ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada semua kekasih-kekasih Allah dari awal sampai akhir, aulia itis'ah fi ardi Indonesia, wa khususan aulia fi wilayati Kabupaten Pacitan wa mahawalaiha, wa khususan beliau gauthi hadza zaman wa awanihi wa syairi aulia illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga senantiasa beliau-beliau memberikan dukungannya, doanya, restunya kepada kita semua, sehingga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kita betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sadar fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurnanya. Para hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan, kula mboten asing ten Pacitan niki, keranten buyut kula nggih saking Pacitan. Buyut kula saking Desa Mboran, Kecamatan Arjosari. Abah kula siyen mondoke nggih wonten Termas. Dadi kula nggih sering dateng Pacitan. Mano Pacitan niki pun kados griya kula kambek, bebek kula nggih wonten Pring Kuku. Dari Pacitan ini sudah tidak asing lagi bagi kula. Panjenengan-panjenengan yang hadir dari seluruh Jawa Timur, hadir dari Banyuwangi, dari Madura, seluruh Jawa Timur, dari Trenggalek, kita semua tahu niki Pacitan Jawa Timur yang paling ujung barat. Kalau panjenengan mau datang ke Pacitan tadi sudah melewati tanjakan-tanjakan, gunung-gunung gitu. Niki sedaya juga daerah kula panjenengan sedaya, derek-derek kula panjenengan sedaya yang ada di Kabupaten Pacitan. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kula juga mau menyampaikan, dalam bulan Agustus ini kula panjenengan sedaya juga ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan kepada kita semua rakyat Indonesia. Kemerdekaan tidak begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diperjuangkan oleh para alim, para ulama, para tentara, seluruh rakyat Indonesia dengan caranya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Semuanya ingin negara ini negara yang merdeka, terbebas dari penjajah. Mereka semboyannya hidup atau mati. Mereka mati karena mempertahankan negaranya, pingin dados negara sing merdeka, sehingga kula panjenengan sebagai anak cucunya bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan sejahtera, bisa bekerja dengan bebas, bisa beribadah dengan leluasa. Tanpa adanya kemerdekaan, mukhal, mujahadah, doa kita bersama sebagai malam hari ini, sebagaimana pada malam hari ini kula panjenengan kumpul bersama ini bisa terlaksana. Ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, akan ditambah-tambah kenikmatannya. Tapi sebaliknya apabila kita mengkufuri dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, mungkin kenikmatan yang telah diberikan akan dibalik menjadi siksaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita diberi rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah berupa kemerdekaan dari penjajah. Secara fisik kita bebas dari para penjajah. Kalau ini kita tidak mensyukuri dengan baik, maka mungkin penjajah-penjajah baru juga akan datang di negara yang kita cintai ini. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena itu, mari kita perkokoh ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah basyariyah kita, ukhuwah islamiyah kita. Ukhuwah watoniyah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan negara Indonesia bersuku-suku, berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda bahasanya. Itu adalah nikmat dari Allah sebagaimana firman-Nya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita bangsa Indonesia bersuku-suku, berbeda-beda bahasanya, agar kita saling kenal satu dengan lainnya, saling tolong menolong satu dengan lainnya, saling menghormati. Juga ukhuwah basyariyah kita, kita sesama manusia di negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Kita harus bersatu padu untuk meneruskan para pejuang-pejuang kemerdekaan, meneruskan impian-impian para syuhada yang telah gugur di medan perang, meneruskan keinginan-keinginan beliau. Kita pertahankan persatuan dan kesatuan sesama manusia. Ini diantara adalah agar kita menjadi orang mukmin yang imannya sempurna, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa merasa iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Berarti ini ukhuwah basyariyah harus kita pupuk, harus kita bangun. Kalau kita bersatu padu sesama bangsa Indonesia, kita rukun, kita saling mendoakan, maka tidak akan ada penjajah lagi yang datang ke Indonesia, baik itu penjajah secara fisik maupun penjajah secara ekonomi, atau penjajah-penjajah yang bergaya lain. Hadirin, ini memerlukan kesungguhan dari kita semua. Begitu juga ukhuwah Islamiyah, kita sesama muslim, kita telah berikrar bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita menjadi orang yang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
walau bertingkat-tingkat kadar Islamnya seseorang. Tapi kalau orang sudah percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad utusan Allah, maka mereka sudah berstatus Islam. Kalau sudah berstatus Islam, maka al-muslimu akhul muslimi, la yahduluhu wa la yahkiruhu. Sesama muslim tidak boleh merendahkan, sesama muslim tidak boleh menghina, karena mereka sudah berikrar tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apabila menghina sesama muslim, bisa-bisa mereka tanpa disadari menghina Allah subhanahu wa ta'ala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak kalau kita di alam kubur ditanya oleh malaikat mungkar nakir, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Bagaimana kita akan menjawab? Tidak ada lagi, hanya semua muslim, muslimat, mukmin, mukminat saudara kita. Tapi kenyataannya kalau kita tidak bersatu padu, satu saling menghina dengan yang lain, menyalahkan, bahkan menyesatkan, padahal ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak, tidak mungkin dikuasai oleh seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa alaihi salam, ala nabiyina wa alaihi salam, dan Nabi Khidir ala nabiyina wa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir diberi ilmu langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, milladunni ilma, diberi ilmu laduni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Nabi Musa tidak sukses untuk berguru kepada Nabi Khidir, karena ilmu Allah begitu luas. Maka kita sesama muslim, sesama mukmin harus bersatu. Yang pasti kita sebagai manusia adalah banyak salah dan banyak dosa kita. Wa kanal insanu zaluman jahula, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak salah dan sangat bodoh. Ini perlu kita camkan, kita tanamkan dalam hati kita. Sebagaimana dalam Wahidiyah kita diajak selalu untuk merasa banyak salah. Salah kepada Allah, salah kepada Rasulullah, salah kepada kedua orang tua kita, salah kepada sesama muslim, sesama mukmin. Sehingga kita mohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada mereka semua. Tertera dalam lembaran sholawat Wahidiyah. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana diajarkan, dibimbingkan dengan bimbingan yang praktis oleh beliau mu'alif, yu'ti kulladzi haqqin haqqoh. Kita semua melakukan, kita semua menempatkan diri kita pada tempatnya masing-masing. Pengamal sholawat Wahidiyah yang menjadi penjabat hendaknya menjadi penjabat yang baik. Pengamal sholawat Wahidiyah menjadi seorang yang kaya hendaknya menjadi orang kaya yang baik, yang dermawan. Pengamal sholawat Wahidiyah yang menjadi ulama hendaknya menjadi ulama yang mengayomi para murid-muridnya dan para santrinya. Sebagai orang yang sebagai rakyat biasa supaya menjadi rakyat yang baik. Sebagaimana yu'ti kulladzi haqqin haqqoh,
Ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asya, ilmul ulama wa adlul umara wa sakhawatul aghniya wa du'aul fuqara. Dunia ini bisa tegak, bisa baik apabila ilmunya ulama betul-betul digunakan dengan tepat dan para pemimpin-pemimpinnya jujur dan adil, dan para yang kaya mau mempedulikan kepada yang membutuhkan, dan para fuqara-fuqaranya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan fungsinya masing-masing, kita melakukan fungsi kita masing-masing. Kita sebagai rakyat biasa, kita menghargai dengan pejabat, kita menghargai dengan pemimpin kita. Kita sebagai rakyat patuh atas peraturan-peraturan. Kita sebagai orang fakir selalu mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon untuk diri kita sendiri, berarti itu kita kurang berguna bagi orang lain. Tapi berdoa yang paling baik adalah untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Mungkin ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang karena kita mendoakan orang lain, yang mana orang lain tadi lebih baik daripada kita, sehingga doa kita diterima oleh Allah karena orang yang kita doakan. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi orang-orang yang baik, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita ikut mustajab karena doanya orang-orang yang kita doakan. Karena itu beliau mu'alif sholawat wahidiyah, dalam sholawat wahidiyah banyak sekali dengan doa-doa yang memakai dhamir mutakalim ma'al ghair. Nas'alukallahumma bihaqqihi antughriqona filu jati bahrul wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nukhisa. Banyak yang menggunakan dhamir mutakalim ma'al ghair. Mungkin adalah kita mendoakan diri kita dan mendoakan orang lain, yang mana mungkin bisa doa kita kepada orang lain menjadikan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, apa yang kita rasakan selama ini? Panjenengan sedoyo kumpul dari jauh-jauh datang ke arena mujahadah nisbusanah sebagaimana malam hari ini, atau kita sebagai pengamal wahidiyah, mungkin kulo panjenengan masih tanya-tanya dalam hati kita masing-masing, opo ya sing tak oleh teko wahidiyah, saya kok masih selalu suka dan senang dengan sholawat wahidiyah. Mungkin kita selalu bertanya. Yang jelas kita dibimbing, diajak untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya adalah zikir jawareh, anggota badan kita semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin panjenengan merasakan tapi belum mengerti dengan persisnya. Sebagaimana dawuh Syekh Zubaidi dalam tafsir, dalam syarah Ihya-nya, amma dzikru bil lisan fa antasira
jami'u jawarihi mustaghriqatan li taatillah. Karena zikir ada zikir lisan, ada zikir korbi, ada zikir anggota badan. Zikir anggota badan kita apabila semua pergerakan anggota badan kita semata-mata hanya kita dasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana bimbingan pada lillah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan kita ini tergantung niat kita. Kalau kita berniat ibadah, maka semua perbuatan kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan perbuatan yang tidak melanggar syariat Islam, perbuatan yang hukumnya mubah. Tiap kedipan mata kita niat ibadah. Keluar masuk nafas kita niat ibadah. Tiap kepala kita bergerak, akal kita berpikir dengan niat ibadah. Aktivitas tangan kita, kaki kita, semua anggota badan kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya zikrul jawareh, zikirnya anggota badan. Sampean melihat apapun ingkang panjenengan lihat, sing penting sanes maksiat, panjenengan mirengaken nopo mawon ingkang panjenengan mirengaken, sing penting sanes maksiat, panjenengan niati ibadah, nopo ingkang panjenengan priksani dados nilai ibadah, nopo ingkang panjenengan mirengaken namine ibadah. Ini mungkin sesuai dengan zaman sekarang yang mana kita sangat sibuk dengan aktivitas kita. Kalau kita zikir lisan, umpama kita berdagang, kula panjenengan sadean dodolan mau zikir lisan, nek nyang-nyangan ya nopo? Iki regane berapa? Ini harganya berapa? Boleh ditawar enggak? Sekali lisane kali zikir terus. Nggih kirang sopan, tidak menghargai orang lain. Tapi kalau itu sudah kita membiasakannya sehingga menjadi akhlak kita, menjadi moral dan kebiasaan kita, apapun yang kita lakukan dengan niat ibadah, maka apapun yang kita ucapkan, maka apa yang kita lakukan semuanya akan bernilai ibadah. Ini terkandung innamal a'malu binniyat. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah thuluthul ilmi, sepertiga daripada ilmu. Dalam kitab Asbah wa Nadhair, karena ilmu dibagi tiga, ada ilmunya anggota badan, ada ilmunya lisan, ada ilmunya hati. Di antara ilmunya hati yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Panjenengan hadir di majelis yang mubarak ini, saya yakin panjenengan tidak ada niat yang lain, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kedatangan kita di sini menjadi ibadah. Apabila ini sudah terbiasa, kula panjenengan sampun biasa ngerasakno apa yang kita lakukan dengan niat ibadah, otomatis akan menjadi tameng, akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kita berupaya sesuatu perbuatan yang boleh menurut syariat kita, syariat Islam. Karena mengkaitkan dengan niat ibadah harus sesuatu yang mubah.
apalagi yang sunat, apalagi yang fardu, menjadi lebih sempurna lagi. Ini apabila sudah menjadi kebiasaan, otomatis akan mempengaruhi semua yang kita lakukan. Karena badan kula panjenengan sedaya niki tergantung ati kula panjenengan sedaya. Nek atine sae, otomatis perbuatan lahiriah kula panjenengan nggih sae. Sak wangsule nggih mekaten. Karena apa? Karena hati ibarat raja, anggota badan ibarat rakyat. Rakyat apa kata raja? Sesuai hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam badan kula panjenengan ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka semua anggota badan akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Apa itu? Yaitu hati. Maka kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah khususnya, kita berupaya bagaimana kita memperbaiki hati kita. Sebagaimana fungsi sholawat adalah menjernihkan hati, mensucikan kotoran-kotoran hati. Apabila kita bermaksiat, maka satu titik hitam ada dalam hati kita. Kalau kita banyak melakukannya, maka hati kita akan menjadi hitam dan gelap. Di antara untuk mensucikannya adalah dengan membaca sholawat. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in taharatun wa ghuslun wa taharatu qulubil mu'minina anis soda as-salatu alayya. Semuanya itu ada alat pencucinya dan alat pembersihnya. Adapun alat pencuci dan pembersih hati, di antaranya adalah menggunakan sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kula panjenengan sedaya dibimbing untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apa? Terserah, semua sholawat itu sama. Terutama kita sebagai pengamal wahidiyah, mungkin kula panjenengan sampun ngrasakaken tapi dereng saged ngilmiahaken, yaitu dengan pengeterapan lillah, billah, lirrasul, birrasul, sehingga kita rasakan ketenangan dalam hati kita yang mewarnai semua badan kita. Akhirnya walaupun kita jauh, kita rela datang. Panjenengan datang ke sini mboten diburui, sampan nggih biaya kiambek, meninggalkan keluarga, biaya sendiri. Mungkin repot utawa acara-acara yang lain kita tinggalkan demi menghadiri acara mujahadah bersama. Kenikmatan yang kita rasakan selama ini di antaranya adalah ketenangan hati kita dengan pengeterapan lillah apapun yang kita lakukan, sehingga kita berzikir secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati kita tenang. Ati kula panjenengan ayem. Ini yang paling besar di antara selama ini yang kita upayakan, yaitu kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua pergerakan kita. Adapun yang lain-lainnya, sholawat memudahkan rizkinya, itu juga penting,
tapi yang penting adalah hati kita hati yang jernih. Rezeki kita banyak, tapi kalau kita tidak bisa mensyukuri, atau rezeki kita berkurang tapi kita tidak bisa sabar, tidak bisa menerima, terus bagaimana kita? Yang penting adalah kejernihan hati, apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang penting kita berusaha semampu kita. Makin banyak upaya kita, makin banyak usaha kita, asalkan niat semata-mata melaksanakan perintah Allah, juga akan makin banyak zikir kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sebagaimana hadis Rasulullah dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya fatasiru min a'malil akhirah bi husnin niyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fatasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan dunia. Kita berdagang, sebagai petani kita ke ladang, sebagai petambak kita datang ke kolam, ke tambak. Kelihatannya mereka perbuatannya perbuatan dunia, tapi kalau niatnya ibadah, maka semuanya akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan akhirat, silo, mubengaken tasbih, munyerep buanter, tapi kalau meleset niatnya itu juga akan menjadi amal dunia. Mujadah pingin dilem moro tuane umpamane, apa hasilnya? Ya pujaan dari mertua itu hasilnya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala masih dipertanyakan. Ini adalah semuanya adalah terkandung dalam bagaimana hati kita. Hati kita mengomandani semua anggota badan kita. Untuk itu kita banyak-banyak membaca sholawat. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dawuh para alim ulama, Sayyid Zaini Dahlan dalam kitab Takribul Usulnya mengatakan, walillahi ibadun yatawalla tarbiyatahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binafsihi bikasratihim as-salata alaihi. Allah mempunyai beberapa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena membaca sholawat dengan banyaknya, dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dididik, ditarbiyah, dibimbing langsung oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Juga sebagaimana dawuh para alim ulama, innal istighola bis sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min a'zami asbabil fathi alal abdi. Sesungguhnya memperbanyak membaca sholawat itu diantara sebab yang agung, sebab yang mulia untuk terbukanya hati seorang hamba. Kita memperbanyak membaca sholawat diantara sebab yang paling ampuh agar hati kita terbuka, hati kita menjadi jernih. Watasilu biha ilallahi kathirun minal arifin walam yakun lahum syaikhun ghairu dhalik.
dan banyak orang-orang menjadi sukses sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya guru, ya hanya memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita membaca sholawat. Kalau kita sendiri, paling kita berapa jam kita mampu untuk membaca sholawat? Paling setengah jam sudah capek, maksimal 1 jam sudah capek. Tapi kalau kita berjamaah, semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak jamaah yang bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, ya Muhammadu ja'altuka dzikran min dzikri faman dzakaraka faqad dzakarani faman ahabbaka faqad ahabbani. Ya Muhammad, kamu saya jadikan, siapa yang mengingat kamu sama dengan mengingat aku. Siapa yang cinta kamu berarti cinta aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena beliau seorang yang tampan, bukan karena beliau orang yang bijak, tapi kita cinta beliau adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Rasulullah karena beliau adalah utusan Allah. Kula panjenengan cinta dateng Kanjeng Nabi krana Kanjeng Nabi utusane Allah, lan kula panjenengan cinta Nabi melaksanakan perintah Allah. Berarti kita ingat pada Rasulullah, otomatis kita ingat kepada Allah yang mengutus beliau Rasul. Untuk itu Rasulullah setelah menerima ayat hadis qudsi tadi, Rasulullah menegaskan, man dzakaroni faqad dzakarallah wa man ahabbani faqad ahabballah wal musalli natiqun bidzikrillah. Barang siapa mengingat aku sama dengan mengingat Allah, barang siapa cinta kepada aku berarti cinta kepada Allah. Dan orang yang membaca sholawat kepadaku berarti zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar sekarang merebak di mana-mana, banyak sholawat-sholawat dikumandangkan. Kalau panjenengan selain sholawat wahidiyah banyak sholawat, dikatakan puluhan ribu. Semua ulama-ulama yang besar mentaklif sholawat sesuai dengan kebutuhan pada masanya masing-masing. Termasuk sholawat wahidiyah disusun oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah, disiarkan mulai tahun 1963 karena kondisinya rakyat Indonesia betul-betul membutuhkan hati yang jernih, kesadaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejernihan hati maka wawasannya menjadi luas sebagai bangsa-bangsa yang baik, sebagai warga negara yang baik. Karena itu saya yakin mboten enten pengamal wahidiyah gawe kisruh, mboten enten pengamal wahidiyah gawe rame. Wahidiyah, pengamal wahidiyah namung purune senenge hobine ndonga dhateng Allah, nangis dhateng Allah krana nangisi dosane. Ini sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang. Kita melihat siaran di TV maupun di media cetak, sekarang sudah banyak namanya anak berani dengan orang tua, suami tega dengan istrinya, istrinya melawan dengan suaminya, narkoba,
anak-anak kita, adik-adik kita banyak yang menjadi korban. Kalau semuanya tadi diberi ingat kepada Allah, hati yang jernih, insya Allah bisa terhindarkan dari hal-hal yang negatif. Kita melihat adik-adik kita banyak yang gagal dalam pendidikannya, padahal pendidikan adalah modal yang paling utama untuk masa depan anak-anak kita. Ilmu yang menjadi modal yang paling besar. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Seseorang sukses dan tidaknya sesuai dengan ilmunya. Termasuk kula panjenengan sedaya dalam Wahidiyah, ilmu sudah banyak kita terima, terutama ilmu kesadaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kita butuhkan. Lirasul, apa yang kita lakukan adalah mengikuti bimbingan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beribadah hanya kepada Allah, tidak ada ibadah kepada Rasul, tidak ada ibadah kepada siapapun, kepada makhluk Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Tapi bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kita mengikuti tuntunan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa mengikuti bimbingan Rasul, berarti mengikuti perintah Allah. Ini ditafsirkan oleh Syekh Sahal At-Tustari dalam kitab Qutul Qulub, wa may yuti'illah ay fil faraid war rasul ay fit dukhuli fi sunani. Mengikuti Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah yang hukumnya fardu, juga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hukumnya sunnah. Termasuk kula panjenengan ibadah-ibadah sunnah itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti Rasul adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan mboten iso ibadah nek mboten diurui, mboten dibimbing kalih Rasulillah. Gitu. Rasulullah diwajibkan sholat 5 waktu pada malam Lailatul Isra. Tapi subuh Kanjeng Nabi dereng sholat, duhur ditanggleti kalih malaikat Jibril. Lho Kanjeng Nabi jenengan kok dereng sholat subuh? Lah piye sholat iku malaikat Jibril? Sholat niku ya napa malaikat Jibril? Rasulullah sendiri loh belum bisa. Akhirnya dituntun oleh malaikat Jibril cara bersolat. Lho niku Rasulullah, napa malih kula panjenengan sedaya. Tanpa bimbingan Rasulullah kita tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jelas Rasulullah, wa ma arsalnaka illa litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihi. Rasulullah diantaranya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan cara-cara bagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para sahabat tanya dhateng Rasulullah, ya Rasulullah, dos pundi kula bersolawat dumateng panjenengan niku Kanjeng Nabi? Kula bersolawat dumateng panjenengan niku bagaimana ya Rasulullah? Dalam kitab Qaulul Badi' Imam Sakhawi mengatakan Rasulullah tidak menjawab secara langsung. Wakila 3 hari, wakila 5 hari Rasulullah baru menjawab. Perintah Allah supados tiang mukmin bersolawat pada Rasulullah, baru Rasulullah ngurui Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali
Muhammad, dan banyak sekali redaksi sholawat itu. Kanjeng Nabi mendapat wahyu dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kata-katane meh podo. Sholawat maknane kathah, sing asli sholawat artine berdoa, tapi mungkin saged-saged diartikan sholat. Hai orang-orang mukmin, sampean kabeh sholat tau menyang Kanjeng Nabi. Ya napa sholat yang Kanjeng Nabi niku? Lho, maka sahabat piyambak nggih mboten ngertos, maka tanya pada Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab langsung, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sholawat itu doa. Kula panjenengan contone, kula panjenengan sholat. Kula panjenengan sholat niku niat napa mboten? Menawi kula panjenengan sebagai orang bermadhab, sholat niku kudu niat. Hadisnya ngendi sholat niat? Insya Allah mboten enten. Hadisnya cukup innamal a'malu bin niat. Karena sholat adalah amal, maka dibutuhkan niat. Maka apa yang kita lakukan? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan muallif kita lirrasul. Ini bahkan dikatakan dalam kitab Yakut, kitab Qutun Nafsi, dipun dawuhaken. Contohnya orang berminyak wangi. Kula panjenengan damel wangen-wangen berminyak wangi, pakai parfum agar badan kita menjadi wangi, tidak mengganggu tetangga dan kawan kita. Kula panjenengan damel wangen-wangen itu perintah Allah mboten enten. Sing enten dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibah, dawuh Kanjeng Nabi. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Thayyib Al-Maki dalam kitab Qutun Nafsinya, barang siapa berminyakan wangi, mereka tidak mengikuti, tidak niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah, maka mereka berdosa. Kula panjenengan damel wangen-wangen yang mboten niate nderek Rasulullah krana Allah, berarti kula sampean damel wangen-wangen mek pamer. PJ dianggap ambune wangi, sedep. Loh, berarti itu pamer. Riya, berdosa. Kalau kita niati mengikuti Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan sunnah Rasul dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bimbingan yang kita terima adalah apapun yang kita lakukan supaya niat dalam hati mengikuti bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah hanya kepada Allah, tapi cara kita beribadah mengikuti apa yang telah dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean kate ibadah dewe tidak mengikuti tuntunane Kanjeng Nabi, terus ya napa? Mboten angsal. Kedah melakukan apa yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kula panjenengan melakukan ibadah-ibadah sunat, jelase nek ndonga, nek niat usolli, umpamanya usolli sunatan ba'da zuhri rakaataini, pasti ada sunatan mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah. Sunnah itu adalah perilaku Rasulullah, baik ucapan, perilaku atau ikrar Rasulullah, namanya sunnah. Kula panjenengan mesti sunatan lillahi ta'ala. Hukumnya sunat karena Allah, sunat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi.
Untuk itu kula panjenengan sedaya, kita semua dengan memperbanyak membaca sholawat, pasti kita akan lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan kula panjenengan mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dalam hadisnya Rasulullah dawuh, khuyyirtu baina ayyud khala nisful ummati al jannata wa baina syafa'ah. Rasulullah disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara, separuh umatnya dimasukkan surga tanpa hisab atau syafaat. Rasulullah memilih syafaat. Dalam kitab Asy-Syifa dijelaskan, li'annaha a'ammu, karena syafaat lebih umum, lebih banyak daripada separuh umat. Kata Rasulullah, apakah panjenengan berpendapat yang dimaksud syafaat itu untuk orang baik-baik, orang yang soleh-soleh? Boten. Bahkan syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang berdosa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang masuk surga pertama karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Mereka masuk surga karena rahmat Allah berupa diampuninya dosa-dosanya. Yang nomor dua, masuk surga karena syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mestinya masuk neraka karena banyak dosanya daripada amalnya. Daripada amal baiknya banyak dosanya, mestinya masuk surga. Tapi karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak jeleknya tapi tetap ada kebaikannya. Dengan syafaat Rasulullah, akhirnya kejelekannya yang begitu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin sebanyak dosa manusia, sebanyak apapun dosa, masih tetap banyak rahmat Allah dan masih luas pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditunjang syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendapat syafaat Rasulullah? Di antaranya adalah kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, para hadirin minal mujahidin wal mujahidat, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kula panjenengan dalam satu hari ini saja, atau ketika kita duduk di tempat ini saja, banyak mana maksiat kita dengan taat kita, banyak mana ingat kita kepada Allah dengan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mana peduli kita kepada keluarga kita atau kita tidak mau tahu. Kula panjenengan dalam satu hari ini kimawon, apakah anggota badan kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nopo lali kula panjenengan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu hari ini kimawon, kula panjenengan ping pinten jam kula panjenengan eling kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nek kula panjenengan tasik kathah laline dumateng Allah Subhanahu wa taala, napa malih ingkang kula panjenengan ajeng-ajeng para hadirin? Apalagi yang kita harapkan? Tidak ada lain adalah syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita berupaya taat kepada Allah sebaik-baiknya, kita berupaya meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga berupaya mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan adalah syafaatnya.
Kula panjenengan nek mboten angsal syafaate Kanjeng Nabi, pitulunge Kanjeng Nabi, terus kula panjenengan badhe ngandhalaken amal kula panjenengan, mari kita koreksi. Satu hari niki mawon kula panjenengan berapa ribu kali kula panjenengan bernafas, berapa ratus kali mata kita melihat, berapa puluh kali telinga kita mendengarkan. Kula panjenengan pun eling kabeh niku ibadahkah atau karena nafsu kita? Para hadirin minal mujahidin mujahidat, monggo kita koreksi kiambak mboten usah ngoreksi tiang lintu. Kita tidak mengoreksi orang lain tapi diri kita. Apakah yang kita lakukan selalu kita niati ibadah dumateng Allah? Kula panjenengan selalu ingat kepada Allah. Kita melaksanakan ibadah dengan baik. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum sempurna iman kita apabila cinta kita kepada Rasulullah masih kalah dengan cinta kita kepada keluarga kita, anak kita, napa malih donya kula panjenengan. Kita diajak bersolawat, kita diajak mendekatkan diri pada Allah wa rasulihi, kita diajak mengingat Rasul. Kula panjenengan enteng napa abot para hadirin. Nek kula panjenengan sebagai orang tua semacam ini, terus bagaimana kelak anak-anak kula panjenengan para hadirin? Anak-anak tergantung kita. Masa depan keluarga kita juga tergantung kula panjenengan para hadirin. Nek kula panjenengan terus glonjom enak-enak, wis rumangsa apik, tidak banyak merasa salah, tidak merasa dosa, bagaimana kita mohon ampun kepada Allah dengan baik? Kula panjenengan bisa mohon ampun dengan Allah dengan baik. Kita menangis apabila kita betul-betul merasa banyak kesalahan kita, padahal Allah berfirman, wa kanal insanu dzaluma, manusia sangat berbuat zalim, melakukan sesuatu yang bukan semestinya. Kita sebagai orang tua mestinya memperhatikan keluarga kita. Kita sebagai suami mestinya memperhatikan kepada istri dan keluarga. Kita sebagai istri mestinya taat memperhatikan pada suami. Kita sebagai orang tua perhatian penuh kepada anak-anak kita, penerus-penerus kita. Tapi kenyataannya bagaimana para hadirin wal hadirat? Bukankah kita hanya mendahulukan diri kita sehingga kita lalai atas kewajiban-kewajiban kita? Ini jelas kita sebagai manusia, bagaimanapun juga manusia pasti banyak salahnya. Kullu bani adama khatta'un, kata Rasulullah. Semua anak Adam, kullu bani Adam khatta'un. Kebanyakan anak Adam adalah banyak salahnya. Banyak salahnya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara syarat tobat 3 adalah kita mengakui dosa-dosa kita, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari para hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat di tempat yang baik ini, dengan begitu dengan para mujahidin mujahidat yang sekian banyak, mari kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengakui kesalahan kula panjenengan sedaya, nangisi dosa kula panjenengan, mugia diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam kitab Al-Majalis Susaniyah, nalikane ketika ada orang berkumpul banyak, mereka bersama-sama menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mohon ampun kepada Allah, bersama-sama tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menengadahkan tangannya, dengan penjujuran air matanya. Maka para malaikat didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, hai para malaikatku, aku ingin segera mengijabahi permohonan-permohonan mereka sebelum mereka kembali ke tempatnya masing-masing.
para mujahidin mujahidat. Monggo sareng-sareng kula panjenengan mari kita bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita tempat membaca sholawat Rasulullah hadir di hadapan kita para mujahidin. Man shalla alayya inda qabri samituhu wa man shalla alayya na'iyan ublituhu. Barang siapa membaca sholawat di makamku saya mendengar, barang siapa membaca sholawat jauh dariku aku dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah selalu hadir, maka Allah hudur dimanapun kita diketahui oleh Allah. Tapi kalau Rasulullah kita istighfar, berusaha menghadirkan, kita merasa kula panjenengan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu diawasi oleh Allah dimanapun. Kula panjenengan didatangi Rasulullah ketika kita membaca sholawat. Rasulullah di hadapan kula panjenengan para mujahidin mujahidah. Karena kita berkumpul di sini untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki tergantung hati kula panjenengan sedaya. Apabila hati kita jernih, maka kita menyadari para hadirin. Tapi kalau hati kita gelap karena banyak dosanya, maka kita tidak akan merasakan apa-apa. Hanya suka membaca, senang membaca hadirin. Kula panjenengan sebagai pengamal wahidiyah sudah sekian lama, seharusnya kita makin meningkat dari ke hari ke hari kesadaran kita pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu monggo dengan bersungguh-sungguh kula panjenengan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula makhluk panjenengan, kula manungsa ingkang kathah salah, ingkang kathah dosa, kula nyuwun ngapunten ya Allah. Saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah perbuatan-perbuatan yang tidak baik ingkang tidak panjenengan ridhoi ya Allah. Saestu kula getun ya Allah. Saya melakukan sesuatu yang dulu sudah itu karena terlanjur ya Allah. Ya Rasulullah, kula umat panjenengan ya Rasulullah. Walaupun jauh di belakang ya Rasulullah, kula pingin tetap panjenengan aku sebagai umat panjenengan, sehingga benjing wonten yaumil qiyamah kula panjenengan syafaati ya Rasulullah. Mari hadirin hadirat. Al-iqbal ala Allah kata Syekh Ibnu Athaillah, al-iqbal ala Allah bisiddati dzulli wal iftikar aslu kulli khairin dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisiddati dzulli, dengan rasa sangat hina di hadapan Allah karena saking banyaknya dosa, wal iftikari, dan sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Maha Pengampun. Itu adalah pangkal dari kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu mari kita merasa banyak salah yang kita lakukan. Mari keluarga kita sowankan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mari kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak begitu kula panjenengan besok di yaumil akhir akan takut berjumpa suami, akan takut berjumpa istri, takut berjumpa keluarga, takut berjumpa anak, karena khawatir dituntut tentang kewajiban-kewajiban yang mestinya kita lakukan. Ternyata kita selewengkan para mujahidin mujahidat. Mari dengan bersungguh-sungguh, dengan lillah, semata-mata karena Allah. Bila kita diberi kemampuan oleh Allah, oleh Rasul, mengikuti Rasul, bir Rasul, karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama kula panjenengan mboten dadi umat Rasulullah, terus dos pundi, sedangkan kita menjadi umatnya Rasulullah saja begini para hadirin. Padahal umat-umat yang lain niku meri pingin dados umat Kanjeng Nabi. Kula panjenengan yang telah diberi oleh Allah nikmat yang besar sebagai umat Rasulullah, tapi nyatanya bagaimana para hadirin? Mari kita bersungguh-sungguh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم يا واحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وآله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بر الوطن حتى لا نرى ولا نسمع ولا نزيد ولا نحصى ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور خلق يهدي لنا وأصله ورخه وأدركني فقد لم أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك حين كنت شخصا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور خلق يهدي لنا وأصله ورخه وأدركني فقد لم أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك حين كنت شخصا. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور خلق هدي وأصله ورخه وقد لم أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإذا كنت شخصا. يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلتي لحرات الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلتي لحرات الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلتي لحرات الله. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة وصلتي لحرات الله. يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه دل ودلت التي في بلدتي خفيتي يا سيدي والأمل. يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه دل
ضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا ربنا اللهم صل سلمي على محبة شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالورديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألفنا يا رب يا ربنا اللهم صل سلمي على محبة شفيع الأمم والآل واجعل الأنام بالوحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألفنا يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبيد المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه مجاهدة في سنة يا الله وفي هذه مجاهدة في سنة يا الله وفي هذه مجاهدة في سنة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة فاتحة ووليه وسائر أوليائك يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا وجل بدات ربك بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل في ذات ربك فإنك على كل شيء قدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة Akhirul kalam, semua kesalahan Estuyun agungi pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaah. Hamil ghadiyada zaman tarbiyah wa nadrah wa barakah. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, Sarjana Syariah, diucapkan terima kasih. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adadid dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat, mengakhiri acara ini, marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah utara.
Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ya syafi'an khalqi sholatu wassalam alaika rol khalqi tiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad dalam tu abada warabini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud takun tusa son halika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal Gausus salamullahi
الفاتحة.